Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Eka Wulansari, JGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yakni seorang guru yang berkualitas harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang penuh dengan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan memupuk kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menjalankan setiap tindakan. Disiplin positif bisa membantu siswa memahami dan sadar sesuai motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, hadiah, atau sanksi. Motivasi perilaku manusia guna menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, guna mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi individu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi perilaku manusia guna menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, guna mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang merupakan motivasi internal, yakni untuk menjadi individu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Di mana motivasi internal menghindari penggunaan hukuman dan penghargaan berlebihan, guna meminimalisir tumbuhnya motivasi eksternal dalam diri siswa. Posisi kontrol guru terdiri dari 5 posisi, yakni yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang paling tepat adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi permasalahannya sendiri, menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri siswa. Keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahapan, yakni yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana tujuannya menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak, yakni terbentuknya budaya positif sehingga terwujudnya sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Guru mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, meliputi berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi semua warga sekolah dan adanya keyakinan yang telah disepakati. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, melalui penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada siswa. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, termasuk disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus menjadi bagian dalam diri, tercermin dalam tindakan, dan juga perlu berbagi pengetahuan dengan rekan guru di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan bagi saya yakni ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu pemberian penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan memberikan dampak kurang baik bagi siswa, seperti menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, merusak hubungan, bersifat menghukum, dan mengurangi ketepatan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Saya mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada saya adalah pergeseran pemahaman saya tentang peran saya dalam posisi kontrol. Yang semula saya sebagai penghukum dan pemantau. Namun ternyata seharusnya saya berposisi sebagai seorang manajer yang menghadapi masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami yakni ketika saya menangani seorang siswa yang sering bolos saat jam pelajaran. Dalam penyelesaian kasus ini, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyenanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut pandangan saya, hal yang sudah baik meliputi adanya motivasi internal yang muncul pada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dalam budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki terkait posisi kontrol guru harusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau,
Perasaan yang saya rasakan pada saat itu selalu diliputi perasaan yang bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam berinteraksi dengan siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sudah pernah mempraktekkannya, namun hanya menggunakan pada tahap satu, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau dengan pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menjadi penting dalam upaya menciptakan budaya positif adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa. Tujuannya adalah agar budaya positif ini tidak hanya terwujud di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan atau karakter yang diterapkan oleh siswa dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.